Seperti apakah wajah wartawan Indonesia masa kini? Apakah cantik seperti Siva Haju? Atau ganteng seperti Angga Yunanda? Atau gagah karismatik seperti Ariel? Bisa aja saya. Oke, kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk membahas potret jurnalis dan jurnalisme Indonesia masa kini. Kenapa saya ingin mengajak teman-teman membahas topik ini? Karena Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Indonesia baru saja menerbitkan laporan riset terbaru tentang potret jurnalis Indonesia 2025. Hasil riset ini menjadi semacam ronsen sosial yang menunjukkan di mana ada keretakan dan di mana masih ada yang berdetak. Nah, teman-teman pasti penasaran, apa saja isi lengkap laporan AJI Indonesia itu? Dan seperti apa sih sebetulnya wajah jurnalis Indonesia masa kini? Apakah seperti Siva Haju, Angga Yunanda, atau siapa? Kita bahas setelah ini. Kita mulai dari yang paling mendasar. Sebetulnya siapa jurnalis itu? Menurut laporan AJI, mayoritas wartawan di Indonesia adalah laki-laki. Persentasenya 76% laki-laki dan 23% perempuan. Sisanya digolongkan non-biner. Berapa usia rata-rata mereka? 36,3 tahun. Rata-rata jurnalis kita bukan lulusan ilmu komunikasi, tapi tetap mengabdi pada berita. Mereka terutama bekerja di media daring tanpa jam kerja yang tetap, dengan deadline yang lebih kejam dari jam kantor pada umumnya. Temuan lain, sebanyak 59,5% jurnalis adalah reporter, 24% editor, dan hanya 16% di posisi manajerial. Sayangnya hanya sekitar sampai 25% posisi itu diisi perempuan. Jadi seperti dapur yang hanya boleh dimasuki oleh yang suaranya berat seperti saya, pakai jas. Nah, rata-rata wartawan di Indonesia bekerja 45 sampai 55 jam per minggu. Gajinya ya kisaran antara 2,5 sampai 4 juta. Jangan miris, mereka tidak suka dikasihani. Gaji itu di bawah UMR Jakarta, ya. Tapi ya begitulah faktanya. Miris ya mungkin, tapi tidak perlu dikasihani. Meskipun gaji itu di bawah UMR DKI Jakarta. Tapi faktanya ya sebesar itulah pendapatan profesi yang dijalani, bahkan sampai harus tidur di kantor. Dan bisa bangun tengah malam karena ada breaking news. Laporan AJI juga menyebut sekitar 34% responden digaji di bawah upah minimum regional. Padahal 61% lebih dari mereka mengatakan bahwa gajinya tidak pernah naik selama setahun terakhir ini. Ada yang bahkan 3 tahun tidak pernah naik. Nah, yang menarik adalah meskipun hidup mereka seperti itu, mereka punya rasa kebanggaan pada profesi yang luar biasa besar. Nah, ini salah satu yang perlu kita acungi jempol. Ya, skornya 4,34 dari totalnya 5. Ini seperti teman-teman kayaknya, ya, yang terus menyintai seseorang tapi tak pernah membalas pesan WA. Centang satu terus, nggak pernah biru. Tapi hidup jurnalis bukan hanya tentang gaji kok, tenang aja. Ini juga tentang rasa aman yang kini makin langka, seperti satwa-satwa di hutan. Ya. Sebanyak 75% jurnalis pernah mengalami kekerasan. Apa jenis kekerasan yang paling umum? Stalking. Nah, seperti kebiasaan teman-teman di media sosial kan, stalking terus, mengawasi terus kalau ada yang ditarget. Jurnalis juga sering diteror, diserang secara digital. Bahkan 28,6% perempuan jurnalis pernah mengalami pelecehan verbal dan body shaming. Mereka menulis sambil menghapus jejak lokasi. Mereka sering meliput sambil mengintip dari balik bahu jurnalis pria yang badannya lebih besar dan lebih tinggi. Bagaimana dengan
perlindungan kepada wartawan di Indonesia. Ternyata menurut Aji hanya 1 dari 5 perusahaan media yang punya serikat pekerja. Artinya mayoritas jurnalis bekerja tanpa perlindungan kolektif. Mereka tidak berani membuat serikat, diam ya utamanya karena takut dipecat. Dan lebih buruk lagi, dilupakan. Bayangkan rasanya dilupakan oleh atasan, teman maupun perusahaan. Sedih ya? Belum tentu. Yang menarik lagi, laporan Aji menunjukkan kompetensi digital para jurnalis. Rata-rata menurut laporan Aji, kompetensi digital jurnalis itu hanya 3,68 dari 5. Ini berdasarkan hasil dari self assessment. Artinya mereka mengklaim dirinya sendiri, ya, bukan karena ujian. Mereka jago ngambil gambar pakai HP, bikin live report, tapi kebanyakan lemah di sektor infografik, desain web, bahkan coding. Ya maklumlah mereka kan bukan orang IT ya. Nah, tapi fakta ini menunjukkan bahwa mereka seperti berenang di laut data dengan pelampung yang bocor. Ya, kenapa? Ya karena kan kita sekarang ada di era digital dan media, jurnalis ya mau tidak mau, suka tidak suka harus punya kompetensi di sektor digital. Laporan Aji juga menunjukkan bahwa para jurnalis Indonesia itu banyak mendapatkan tekanan. Tidak hanya dari algoritma dan tuntutan clickbait, tapi juga tuntutan untuk menghasilkan iklan. Banyak jurnalis yang mengaku terpaksa merangkap menjadi sales. Mereka menjual berita di siang hari dan mencari iklan di malam hari. Ini seperti 2 profesi dalam satu tubuh yang makin tua dan lelah. Ada yang lebih miris, teman-teman. Nasib para jurnalis lokal. Mereka ini sering disebut sebagai kontri atau kontributor lepas. Sering di beberapa media mereka itu tidak disebutkan namanya atau tanpa byline. Mereka bekerja tanpa asuransi. Bahkan ada yang mengaku BPJS bayar sendiri. Jadi mereka hidup tanpa jaminan. Padahal mereka adalah tulang punggung informasi dari daerah. Tapi nasibnya seperti spanduk usang di pinggir jalan. Terlihat tapi nggak dianggap. Kasihan. Nah, di bagian lain laporan ini juga menunjukkan bahwa jurnalis Indonesia sangat pesimistis terhadap masa depan industri media. Skor optimisme mereka hanya 3,1 dari 5 ya. Media daring yang jadi tulang punggung hari ini justru paling pesimis. Mereka harus hadir di banyak platform dengan satu tubuh yang semakin habis. Nah, melihat kondisi para jurnalis seperti laporan Aji, apa yang harus dilakukan? Laporan Aji memberi banyak rekomendasi. Di antaranya, ya perkuat kompetensi digital. Jadi wartawan-wartawan zaman sekarang harus meningkatkan kompetensinya terutama di perusahaan digital. Bangunlah solidaritas sesama wartawan. Desak perusahaan untuk menyediakan serikat pekerja. Dan yang lebih penting adalah kita atau media atau pengelola media, pemilik media harus mengakui bahwa jurnalis bukan mesin, apalagi AI. Mereka manusia biasa yang juga perlu ruang aman, waktu istirahat, dan pengakuan. Teman-teman, laporan Aji ini bukan sekedar data. Buat saya ini semacam peta luka. Dan jika peta ini hanya memberi bingkai, lalu kita pajang di dinding seminar, maka tak ada kapal media yang akan diselamatkan. Kita perlu membacakannya keras-keras, baik di ruang redaksi, di kantor perusahaan media, di ruang kelas pelatihan jurnalisme, di hadapan para pemilik modal, atau di hadapan pemimpin negara.
Supaya apa? Ya agar generasi jurnalis berikutnya tahu bahwa menjadi wartawan adalah profesi yang berdarah-darah tapi layak diperjuangkan. Teman-teman kalau besok bertemu jurnalis, mungkin teman-teman kenal, jangan tanya dia kerja di mana. Tapi tanyakan saja, apakah masih kuat bro? Karena kadang satu tepukan di bahu bisa lebih berarti daripada 1000 klik. Sampai jumpa di episode cacatan redaksi berikutnya. Tabik.